Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Baik, senang banget karena bisa punya kesempatan untuk share something buat teman-teman semua di sini, ya di channel YouTube ini. Dan tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosef Francisco Chandra, biasa dipanggil Frans. Hari ini gue pengen share sesuatu teman-teman, dan gue ambil tema untuk sharing ini. Temanya adalah termotivasi karena cinta. Cinta. Ya, teman-teman pernah jatuh cinta kan? Oke. Dan gimana rasanya waktu teman-teman ngalamin namanya jatuh cinta? Itu indah banget bukan? Ya kan? Well, termotivasi karena cinta. Sebelumnya gue mau mengawali sharing gue dari sebuah ayat dari Yohanes bab 3 ayat 16, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Teman-teman semua percaya bahwa kasih Allah begitu besar? Percaya? Saya sangat percaya. Kenapa? Karena ada begitu banyak bukti bahwa Allah mencintai kita. Ya, kalau saya bisa hadir di sini sharing ke teman-teman, buat saya ini bukti bahwa Allah mencintai diri saya. Ketika kita sehat kondisinya, ketika kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, kita dilindungi dari mara bahaya, ini pun bukti bahwa Allah mencintai kita. Dan ada begitu banyak bukti bahwa Allah mencintai diri kita. Seperti dalam permenungan saya, ketika kita diberi kehendak bebas teman-teman, ini pun juga adalah bukti bahwa Allah begitu mencintai kita. Yes. Kenapa? Kalau teman-teman ya, terutama anak-anak muda nih yang pacaran gitu, kalau kalian pacaran tentu deh rasa-rasanya kalian pengen dapat pacar yang nggak terlalu overprotective, bener gak sih? Ya kan, yang apa-apa lu dikekang gitu, lu mau ngapain gitu, terus lu dibatas-batasin sehingga lu nggak punya me time, waktu buat teman-teman dibatesin, buat keluarga juga, itu nggak enak kan? Itu nggak enak kan, ya kan? Nah, teman-teman, Tuhan beri kita kehendak bebas supaya apa? Dia mau menghargai kebebasan kita. Dia nggak batasi diri kita. Dan tentunya ketika kita pacaran, kita juga pengen kan dapat pasangan yang dia begitu menghargai kebebasan kita. Sama teman-teman, saking besarnya cinta Tuhan pada kita, dia berikan kita kehendak bebas. Dan message-nya adalah dengan kehendak bebas, apa yang Tuhan harapkan? Tuhan ingin agar ketika Tuhan mencintai kita dan kita menyadarinya, Dia mau supaya kita membalas cintanya dengan kehendak bebas itu teman-teman. Bukan karena nggak ada pilihan, bukan karena terpaksa, tapi karena dengan kehendak bebas kita mau membalas cintanya. Iya, itu baru namanya cinta kan? Dimana dua pribadi saling mencintai, bukan hanya salah satu aja gitu. Dan kehendak bebas ini bagi saya adalah bentuk cinta Tuhan. Yes, bukti bahwa begitu besar kasih Allah pada kita. Dan lebih lagi, saya juga sempat berpikir gitu, dalam diri manusia seringkali ya ada rasa belas kasihan, betul? Saya pun mengalami ada rasa belas kasihan tiba-tiba muncul dalam diri gitu. Tiba-tiba lagi jalan ngelihat ada orang yang butuh pertolongan, kita bantu mereka. Pernah nggak teman-teman terpikir bahwa dari mana munculnya rasa belas kasihan itu? Dalam permenungan saya, ini adalah bukti bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Ya, meskipun mungkin kita ke gereja hanya ya rutin seminggu sekali, that's good. Berdoa seadanya, baca kitab ya kalau ingat gitu. Dan ingat Tuhan juga seadanya. Tapi bagi Tuhan ini berkesan, dan Tuhan mendekatkan dirinya pada setiap kita. Dan karena dia dekat dengan kita, maka teman-teman, dari situlah belas kasihan dan cinta itu muncul. Itu bukti bahwa Tuhan dekat dengan setiap kita. Lain halnya dengan orang-orang yang mereka tidak sama sekali menyapa Tuhan, jauh dari Tuhan, tenggelam dalam dosa, belas kasihan itu hilang. Dia nggak care dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi beda dengan kita, setiap mereka yang memiliki rasa belas kasihan, dorongan cinta, ini bukti bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Allah ingin banget, pengen banget, supaya kita menyadari bahwa diri kita dicintai. Ya,
Allah rindu supaya dengan menyadari bahwa kita dicintai, kita membalas cintanya dengan kehendak bebas kita. Tuhan ciptakan kita bukan seperti robot, Dia berikan kita kebebasan supaya kita memilih antara mengatakan ya pada Dia atau tidak. Tapi saya ajak teman-teman semua di sini untuk say yes buat Tuhan. Sadari bahwa diri kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan masih ada banyak bukti bahwa Allah begitu mencintai kita. Kalau kita bisa masih hidup nih teman-teman ya sampai hari ini, saya pun percaya itu karena Tuhan gak pernah absen dari diri kita. Bayangin kalau Tuhan cuti, mungkin kita gak ada hari ini. Tapi Tuhan gak pernah cuti dari diri kita barang sedetik pun. No, gak pernah. Dia selalu ada buat kita. Dan Tuhan mau banget supaya kita menyadarinya. Lebih lagi teman-teman, bukti bahwa Allah begitu mencintai kita, Dia berikan putranya yang tunggal ke dunia, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Yesus tinggalkan sorga demi kita. Buat apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Saking cintanya Tuhan sama kita, Dia tinggalkan sorga. Sementara untuk menolong setiap kita, orang-orang yang percaya padanya, orang-orang yang mengasihinya. Itu kayak ketika anak saya sakit, meskipun saya lagi bekerja dan sibuk banget di kantor, di tengah kesibukan itu, meskipun lagi sibuk, saya akan tinggalkan semua itu demi anak saya, segera pulang ke rumah dan bawa dia ke rumah sakit untuk disembuhkan. Dan tentunya ini karena cinta. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mencintai anak saya. Dan ini adalah hal yang juga Tuhan lakukan teman-teman. Demi Anda dan saya, Dia tinggalkan sorga supaya Anda dan saya beroleh pemulihan, kesembuhan, dan hidup yang kekal. Sadari bahwa diri kita dicintai oleh Tuhan. Iya, sadari. Dan lebih lagi di part kedua nanti, untuk lebih lagi menyadari bahwa cinta Allah begitu besar, teman-teman, kita juga perlu untuk mengalami dicintai oleh Tuhan. Dan menyadari bahwa diri kita dicintai oleh Tuhan, teman-teman, Tuhan ajak setiap kita. Ayo dong sadar bahwa diri kita dicintai. Dan satu aja, saya yakin bahwa ketika kita sadar bahwa diri kita dicintai, Tuhan tentu rindu banget supaya kita menjadikan dirinya sebagai yang terutama, yang nomor satu, paling utama di hidup kita. Ya, itu pasti diharapin sama semua orang lagi jatuh cinta, bener gak sih? Ketika kamu jatuh cinta dengan seseorang, tentu kamu mengharapkan agar orang yang kamu cintai, dia menjadikan kamu sebagai satu-satunya di hidupnya. Dan dalam pernikahan pun pasti gitu kan? Kita ingin agar dijadikan yang satu-satunya bagi pasangan kita. Sama teman-teman, Tuhan juga mengharapkan hal yang sama. Dia ingin agar kita menjadikan Dia sebagai yang nomor satu ya, di hidup kita. Nggak ada Allah lain, nggak ada hal-hal ilah-ilah lain. Hanya Dia satu-satunya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kesenangan dunia. Oke, semua ini berguna buat kita. Tapi yang pertama-tama Tuhan ingin agar cinta kita sepenuhnya itu untuk Dia. Dan menyadari bahwa diri kita dicintai, balas cinta ya teman-teman. Tapi supaya penyadaran kita akan dicintai ini bisa lebih dalam lagi, teman-teman perlu deh kita masuk pada suatu yang namanya pengalaman. Ya, pengalaman di mana kita mengalami dicintai oleh Tuhan. Saya mengalami teman-teman dulu gitu, dicintai oleh Tuhan, bagaimana saya akhirnya berhasil lepas dari keterikatan saya main game, bangkit dari hidup lama itu. Dan yang tadinya saya berpikir bahwa diri saya yang mungkin gak diterima sama Tuhan karena ya saya pernah jatuh ke dalam lubang dosa yang begitu dalam. Tapi ternyata ya saya mengalami Tuhan tetap mencintai anaknya. Dan ini akan saya sampaikan nanti lebih detail di part yang kedua. Oke? Thank you, semoga apa yang sharingkan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. See you di part yang kedua. Tekan ya, biasanya kalau ngomong langsung gitu ya. Iya. Belum yang Nggak biasa bro, kayak kalau di PD juga direkam kan kayak di MBK, di mana kan kayak kita nggak tahu kan, spontan aja gitu. ini udah direkam loh ngomong. Oh ya, udah kamu behind the scene ya.
Oke. 3, 2, 1, oke.